Oke, sekarang kita bakal ngomongin tentang dokumen 2, yaitu analisis solusi. Ya. Oke, jadi ini dimulai dari lingkup masalah. Jadi seperti yang yang tadi sebelumnya, di video sebelum kita omongin tentang masalah global, masalah khusus. Di sini kan kopas apa masalah khusus kalian secara naratif dan singkat paragraf. Ya, ingat kan yang C, X, Y ini. Jadi yang Y inilah yang kalian ambil sebagai masalah yang akan kalian analisis dan cari solusinya. Yang akan kalian analisis dan cari solusinya. eh Lanjut. Sekarang ke solusi permasalahan. Di sini kalian minimal harus dua. Dua. Jadi solusi A itu apa? Mungkin membuat sistem apa? Solusi B itu apa? Ya, alternatifnya. Mungkin beberapa dari lo ada yang udah apa namanya? Dapat project yang fix banget nih, tapi bukan berarti kalian nggak bisa ngasih solusi alternatif dong, yang mungkin lebih mereka butuhkan sebenarnya. Jadi minimal 2, tetap minimal 2 karena akan dibandingkan. Di sini yang harus diperhatikan adalah banyak yang suka eh, hampir nggak ada bedanya A sama B. Contoh, gue pernah inget kapan gitu pernah dengar ada orang mau bikin solusi A adalah aplikasi web yang berjalan di eh, apa namanya network internal suatu perusahaan, jaringan internal ya. Solusi B, web aplikasinya sama tapi berjalan di server umum, semua orang akses. Itu kan hampir sama aja gitu ya. Di sini kalian harus benar-benar konsultasi sama asisten masing-masing kalian untuk melihat supaya tidak ada kesalahan itu lagi, yang A sama B hampir nggak ada bedanya. Oke, lanjut ke bawah, itu adalah visibility analysis. Dari yang agak ribet, ekonomi, kita menggunakan berapa hal, itu cost benefit, ROI, dan net present value. Ya, CBA alias cost benefit analysis. Hitungnya adalah gini. Misal ada tabel, tabel mana? Oh, kok nggak tabel? Oh, ini dia. Ya, inilah ya. Salah. Oke, tabelnya gini. Misal, apa sih yang diperlukan untuk membangun solusi kalian? Yang mana solusi bentuknya IT ya, dalam komputerisasi. Misal, oh butuh server, oh butuh self hosting, oh biaya pengembangan, kalau kalian mau minta biaya pengembangan, dan kalau butuh satu tenaga tambahan seperti admin, yang biasanya juga sering ada, perawatan. Nah, misalnya server 1 juta, nah, mungkin sih ya, tapi ya contoh aja lah. Hosting misalnya 350.000, biaya pengembangan misalnya 1 juta, admin misalnya, ini lupa, ini per tahun ya, per tahun, admin misalnya let's say 10 juta per tahun, perawatan misalnya 1 juta per 6 bulan. Yang sering orang lupa adalah ada beda antara dua hal. Ini kan beda kan, ada bedanya. Bedanya adalah fix cost. Hal-hal yang sekali bayar tuh udah aja, nggak lepas urusan lah, nggak perlu dibayar lagi berulang-ulang. Ini kan kayak server sama pengembangan. Ini kan sekali beli ya udah lah gitu kan. Sekali beli ya udah, tahun depan kita nggak akan ngeluarin uang untuk hal itu lagi. 2 juta. Sementara annual cost atau cost tahunan, harga tahunan,
Ini kan kayak, ya ini setahun berarti 31.000, tambah 10 juta, tambah 2 juta. Berarti 12 juta 350 keluarga. Ya, 10 juta. Ini gunanya apa? Untuk ROI. Ya, ROI. ROI itu apa sih sebenarnya? ROI itu intinya profit. Belum ROI. Ini kan cost-nya. Benefitnya apa nih? Cara memproyeksikan benefitnya adalah kayak melihat improvement sistem kalian. Misalnya kan sistemnya, kalau dari harga, dari revenue atau dari monetize ya, dari uang, benefit misalnya jika sistem ini dijalankan, maka kapasitas pemesanan meningkat dari 8 jadi 10 per bulan. Pastikan satu pesanan ada untungnya dong. Margin dua pesanan ini yang membesar pasti untungnya beda. Nah, itu profitnya. Berapa profit setelah sistem dijalankan? Ini kalau uang ya, ya kan? Ini kalau uang. Tapi mungkin dari kalian juga ada orang-orang yang non profit, seperti yang kampus kan non profit. Sistem itu bagus ketika dia bisa meningkatkan kapasitas produksi pesanan atau eh, nilai waktu misalnya. Waktu tadinya untuk satu proses misal 6 jam jadi 3 jam. Kesalahan tadinya galat kesalahan data 5% jadi 1% misal gitu. Ini juga bisa misalnya tadinya datanya sering hilang, sering mungkin keselip atau apa, atau servernya down mulu atau gimana, jadinya nggak lagi. Itu juga benefit. Tapi itu bukan yang diuangkan. Nah, ROI. ROI itu adalah profit dikurang biaya pengembangan. Ini ya, semuanya. Dibagi biaya pengembangan kali 100%. Nah, seringkali untuk tahun pertama, ya kalau ini langsung dijumlahin, ya kedua hal ini, berarti itu untuk tahun pertama dong. Ya, profit ini tidak akan lebih besar daripada biaya pengembangan atau belum break even point. Apa itu break even point? Coba kalian Google aja. Sehingga untuk bisa membuat profit ini lebih besar daripada ini, daripada biaya pengembangan, terus menambah, memperluas time frame kita. Oke, mungkin di tahun di tahun ke-5 katakanlah udah bisa nih untung melebihi modal profit. Tapi seringkali ada orang salah profit per tahun misalnya 5 juta gitu ya. 5 juta. Ya. Dia ya 5 juta sama 17 juta pasti gedean ini ya, 17 juta. Oke, pas tahun kelima dia tulis profit 25 juta, cost 17, sekian juta. Ini ya salah. Kenapa annual cost pasti tiap tahun nambah dong. Tahun kedua berarti dia T2 berarti dia 24 juta. T3 dia berarti eh, 36 juta, ya kan? Tambah 2 juta ini. Di tahun 2 misalnya 26 juta, tahun ketiga 38 juta gitu. Ini sering orang salah. Gunakan time frame sama untuk cost dan profit.
Jangan sampai berbeda. Nah, itu ROI. Gimana nih kalau misalnya kalian non profit? Ya profitnya jangan nol kan nggak mungkin dong. Ya udah, nggak apa-apa, kalian bakal dapat nilai minus profitnya, ROI-nya. Tapi tulis bahwa proses kami non profit, kejaran sistem kami bukanlah keuntungan, tapi hal-hal kayak gini nih akan kejar. Oke. Nah, sekarang kita bakal ngomong NPV. Ini cukup rumit. Gua akan ngasih kalian semacam kalkulatornya yang bisa kalian nanti kalian ambil di Milis. Ini, salah, sebentar. Ini adalah NPV-nya. Ya ini cost of equipment-nya, ya. Ini fixed cost-nya, hal-hal yang tadi gue bilang fixed cost yang sekali bayar udah aja gitu ya. Nah, lalu ini juga ini bagian yang setiap tahunnya ada. Kalau ini F adalah fix ya. Ini F, ini F, ini A, ini A. A. Di sini nih term in year. Year pertama air 0 ketika baru dijalankan 1 2 3 4 sampai kalian mau bikin berapa tahun nggak apa-apa, serah. Ini katakan ini ya ini C6. Ya karena ini 0 ya, harus ditambahin sebenarnya. Berapa nih harga di awal? Oke, harga kedua. Oh, berapa nih vehicle assurance driver pay? Ini kan sebenarnya tiap tahun nih, nggak mungkin dong tiap tahun nggak dibayar. Contoh ini ya, di contoh ini. Ya ini adalah annual cost kalian sebenarnya. Ya, tiap tahun berapa yang selalu pastikan akan kalian bayar. Ini kan sama semua, ya kan? Ini under cost kalau ada hal-hal yang kayak saya perhatikan hal unik lah di tahun itu mungkin apa, tapi kalau mau ini semua kosongnya juga nggak apa-apa. Total ini ya ini automatically generated, ya kan, semua nol. Nah, ini benefitnya nih. Benefitnya apa nih sebenarnya? Oh, dengan adanya ini kan dia punya semacam eh rumusnya tadi sini C16 ya. Berapa nih delivery sama ini dikaliin sebenarnya. Benefitnya apa nih? Uang yang bisa disimpan dari sistem ini. Ya. Sama keuntungan baru. Dari sistem ini, oh salesnya kita bakal dapat new sales sekian. Profitnya sekian. Oke. Ini bakal dimasukin. Tabel ini adalah tabel cost kalian, cost benefit analysis kalian. Ya. Oh, nyata tiba-tiba ada masukan baru lagi nih. Kalian mungkin forecast ada apa gitu ya, sales of equipment gitu. Ya udah, ini equipment sales. Ya. 5% sini apa sebenarnya 5%? 5% sini itu kayak diskon faktor yang biasanya misalnya uang 1 juta sekarang itu berapa nilainya di tahun depan. Berarti kan biasanya itu gue lupa dari mana, biasanya diskon faktor itu 8%, paling umum paling aman. Jadi uang 1000 uang karena uang $100 sekarang maka akan senilai uang $95 tahun depan dengan inflasi dan kawan-kawannya itu. Ini keep aja apa 5%. Jadi ini keluar semuanya tergenerate dari NPV kalian, oke? Ya, itu sampai ekonomi feasibility. Untuk video berikutnya akan dijelaskan lebih lanjut tentang dokumen 2. Oke, dadah.